Aku tahu dengan aku buat video ini akan banyak orang yang tidak setuju ataupun tidak sepakat, tapi juga aku yakin tidak sedikit orang yang akan sepakat dengan pendapatku ini kayak gitu. Jadi maka dari itu aku mohon kepada teman-teman yang nonton, semoga kalian tonton sampai akhir. Bukannya aku mengharapkan engagement ataupun apa selain sebagainya, cuman agar tidak menyinggung satu dan lain kelompok lainnya kayak gitu. Jadi aku mohon tonton sampai akhir gitu, agar tidak terjadi misunderstanding kayak gitu. Nah, di video kali ini aku akan buat terkait dengan sepak bola Indonesia, karena setelah Indonesia lolos Piala Asia U23 yang mana pelatihnya adalah Sintayong, terbagi menjadi dua kubu nih gitu. Terbagi menjadi dua kubu terkait dengan STY out atau STY stay gitu. Nah, kalau STY out yang menyatakan bahwasanya kelompok yang menyatakan STY, aku menyebutnya kelompok karena agar kita mudah menyebutnya saja gitu ya. Kelompok yang menyebutkan STY out itu adalah orang yang mengatakan bahwasanya Sintayong kita nggak kita tidak begitu perlu proses, kita hanya butuhkan hasil kayak gitu. Karena sudah hampir 4 atau 5 tahun Sintayong melatih timnas Indonesia, belum satupun gelar dipersembahkan Sintayong, baik dari gelar minor sampai gelar major kayak gitu. Nah, maka itulah salah satu atau beberapa alasan yang menyatakan bahwasanya Sintayong itu harus out. Nah, sedangkan orang ataupun kelompok yang menyatakan Sintayong itu stay adalah orang yang berpendapat bahwasanya ini adalah proses, ini adalah proses yang akan ini adalah proses yang mana hasilnya itu akan kita raih di masa yang akan datang ya, yang mana kita bisa masuk Piala Asia, kita bisa bermain lebih indah lagi ya, puncaknya kita bisa main di Piala Dunia kan. Itu salah satu ataupun beberapa alasan orang-orang yang menyatakan bahwa stay out. Nah, di video kali ini aku akan memberikan pendapatku pribadi dan aku lebih condong ke arah mana kayak gitu. Jadi aku mohon sekali lagi kalian harus nonton sampai akhir agar kita tidak salah paham ya. Kalau mau komen ya nggak masalah juga di kolom komen, mau sepakat mau tidak kayak gitu. Nah, begini, perdebatan ini kan munculnya itu setelah timnas Indonesia U23 itu dipastikan bermain di Piala U23 Asia melalui kualifikasi kayak gitu. Nah, muncul karena ada sebagian kelompok yang menyatakan ya kita nggak perlu hanya tampil, kita butuhnya juara dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaanku, oke deh kalau kita juara, misalkan kita juara, emang euforianya sampai 100 tahun ke depan? Kan enggak ya, paling mentos 2-3 hari udah hilang beritanya kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kenapa harus mulu-mulu harus juara kayak gitu kan kayak gitu pendapat orang yang tidak sepakat dengan STY out gitu. Nah, kalau aku pribadi ingin boleh menyatakan pendapat ya, memang I am nobody gitu, aku bukan siapa-siapa. Kalau aku boleh memberikan pendapat pribadi, aku lebih condong kepada STY stay yaitu karena gini, aku itu adalah salah satu dari mungkin sekian banyak orang yang jarang menonton Liga Indonesia. Mungkin aku terakhir kali aku itu menonton Liga Indonesia yang full maraton dari match pertama sampai match terakhir Liga 1 itu adalah pada saat Sriwijaya FC itu juara dengan pemain-pemain Helton Morera, Kekayam Bagams dan juga Firman Utina, mungkin Ponario Astaman masih di situ, Ferry Rutin Sulu. Itu terakhir aku nonton Liga Indonesia secara maraton full dari match pertama sampai match ke terakhir gitu loh. Sampai dulu ada namanya Perang Bintang kayak gitu dulu kan. Nah, itulah terakhir kalinya. Setelah itu ya udah nggak pernah nonton lagi gitu, karena menurutku Liga Indonesia itu liga yang maaf cakap berliga berantakan secara mungkin manajemen liganya, secara mungkin pemainnya yang tidak betul-betul dilatih oleh klub untuk menjadi pemain profesional kayak gitu. Jadi menurutku malas nonton Liga Indonesia gitu. Nah, di era Sintayong ini khususnya timnas Indonesia juga aku jarang nonton. Nah, di era Sintayong inilah menurutku kalian juga pasti sepakat yang memiliki visi dalam sepak bola kayak gitu adalah di era Sintayong inilah kita baru menyadari bahwasanya sepak bola Indonesia itu bisa loh bermain lebih indah, bermain penuh motivasi, bermain penuh semangat, bermain penuh gairah gitu. Bukan seperti timnas-timnas sebelumnya ya, karena memang pemain-pemain yang dipilih itu kan pemain-pemain ya kasarnya secara usia pemain bola ya udah sudah tua gitu. Kebanyakan pemain yang dipilih itu senior yang kayak umur 30, bahkan Beto 35, 36, 37 masih bisa masuk timnas kan, itu lucu. Sedangkan pemain-pemain di bawah masih banyak. Kenapa harus pemain kayak Beto, pemain kayak Gonzales masih
dimasukkan ke dalam skuad timnas kayak gitu. Nah, hal lain adalah kalau aku pribadi lebih condong kepada bahwasanya aku lebih menyukai proses, karena aku tidak begitu memperdulikan apapun itu tentang gelar kayak gitu. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi, emang kalau kita juara emang euforinya sampai 100 tahun ke depan kan? Enggak gitu, paling 3 hari udah selesai, mungkin cuma 2 hari selesai, beritanya selesai udah gitu, ngerti gak? Tapi kalau coba kita bermain itu atraktif, coba kita itu bermain lebih indah lagi gitu. Dan di era Sintayong kan, sebelum era Sintayong pemain bola kita ya menit 60-70 itu udah jalan kaki ya gitu. Nah di era Sintayong menit 70 ke atas malah intensitasnya lebih tinggi lagi. Karena apa? Pemain yang dipilih itu adalah pemain muda, pemain yang dipilih itu adalah pemain yang ibaratnya belum terkontaminasi sama senior-seniornya yang secara hidup atlet itu tidak sehat, kasarnya ya tidak sehat ya. Mereka adalah orang-orang yang ibaratnya patuh sama Sintayong, walaupun ada memang beberapa pemain yang mencoba melawan lah kayak gitu ya, aku nggak perlu sebutkan namanya lah kayak gitu. Nah, memang hal itu ya it happens, itu pasti terjadi kayak gitu. Nah, kemudian kalau aku pribadi secara permainan kalian pasti sepakat bahwasanya apa yang ditampilkan Sintayong bersama timnas Indonesia itu luar biasa gitu. Walaupun kita kalah di final AFF, kita kalah di semifinal Piala AFF, tapi kan dia membawa timnas U23 itu masuk ke Piala Asia kualifikasi bukan tuan rumah. Timnas senior masuk ke Piala Asia kualifikasi bukan tuan rumah. Terakhir kali seingatku ya, kalian boleh koreksi, seingatku Indonesia terakhir kali itu main di Piala Asia itu 2007 yang mana kita adalah tuan rumah gitu. Itu terakhir kali ya, setelah itu nggak pernah kayak gitulah. Ngerti nggak? Ya AFF aja kita nggak dapat kayak gitu di beberapa kali final kayak gitu. Nah, itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa gitu. Nah, pada saat ingin buat video ini, tadi malam aku nonton Sport 77 yang mana wawancara ya Maman Al-Kathiri bersama coach siapa sih namanya aku lupa. Terus ada kapten timnas di situ Asnawi Mangku Alam. Dia bilang target dia adalah Asia kayak gitu. Mindsetnya sekarang sudah benar. Targetnya itu adalah Asia. Kalau AFF orang Korea, orang Jepang nggak nonton AFF, tapi kalau Piala Asia mereka pasti nonton. Karena apa? Negaranya bermain di situ. Nah, artinya kan cakupannya lebih luas, skrupnya itu lebih luas. Artinya scouting dari Eropa, dari Asia itu kan datang untuk melihat pemain-pemain yang akan mereka rekrut untuk masuk ke timnya yang mereka butuhkan. Sedangkan kalau AFF, I don't think so ada scouting yang mau melihat. Ya mentok-mentok scouting dari Asia Tenggara juga ya. Sepak bola Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Vietnam juga yang bisa dibilang sebagai raja Asia di atas kertas. Juga ya sama-sama aja kualitasnya, tidak lebih baik daripada Jepang, Korea, bahkan Cina mungkin kayak gitu, nggak lebih baik dari mereka juga kayak gitu kan. Jadi artinya dari apa yang dikatakan oleh Asnawi, bahwasanya mindset pemain itu sudah 1, 2, 3 langkah dari mindset pemain-pemain sebelumnya gitu. Mereka tidak ingin berada di zona nyaman. Pemain kayak Rizky Ridho itu masih usia 21 ya 22 pada saat lawan Turkmenistan ya, yang terakhir itu main luar biasa, tenang. Mereka bermain cenderung tidak kasar, tidak main banyak otot, lebih kepada bermain secara taktikal. Nah, hal-hal kayak gini kan ini proses yang kalau kita sebagai penonton itu sangat menggembirakan untuk menonton. Nah, memang kalau ditambah lagi kalau juara itu kan ada momen harunya. Cuman ketika mereka menampilkan sesuai dengan kualitas mereka, sesuai dengan motivasi mereka, itu kan lebih ini lagi ya, lebih bangga lagi lah kayak gitu. Karena ternyata timnas Indonesia bisa main lebih bagus lagi kayak gitu. Nah, hal lain yang juga menjadi perdebatan adalah apakah AFF itu penting bagi Indonesia gitu loh. Sedangkan kita dengan penduduk sekarang 270 juta penduduk, apakah kita harus berharap kepada Piala AFF gitu? Karena di satu sisi ada seorang pandit yang mengatakan ini adalah Piala Ciki, dan di satu sisi ada seorang pandit yang juga terkenal mengatakan kalau mengatakan itu adalah Piala Ciki itu adalah disrespect kayak gitu, yang menyatakan bahwasanya AFF itu Piala Ciki. Artinya mereka berdua saling berbeda pendapat lah terhadap hal ini. Yang pertama, itu adalah hal yang biasa berbeda pendapat gitu, karena tergantung point of view-nya, dia ingin melihat dari hal mana gitu loh. Nah, kalau aku pribadi, menurutku aku nggak bilang nggak penting, tidak terlalu penting kayak gitu. Kita tetap ikut Piala AFF, tapi jangan pemain seniornya yang diturunkan. Karena aku lupa tahun berapa
Thailand itu menurunkan pemain lapis keduanya loh di AFF, tapi mereka tetap juara kayak gitu. Artinya itu kan lebih gila lagi gitu, karena walaupun sekarang memang pemain-pemain junior dan pemain senior di Indonesia ya pemainnya itu juga, karena pemainnya itu masih di bawah 23, masih di bawah 24 tahun. Jadi terhitungnya masih U23. Paling yang senior itu cuman mungkin si Jordi Amat, Mark Klok, dan juga Muhammad Irianto atau Farudin kadang kalau dimainin gitu kan, cuman mereka bertiga atau berempat doang yang usianya di atas 25 tahun gitu ya. Jadi selebihnya gitu kan di bawah 25. Artinya memang langkahnya itu sudah benar. Artinya Sintayong ingin membentuk tim ini agar chemistry-nya itu tetap berjalan. Mungkin sudah 4 tahun mereka terus bermain bersama di timnas kayak gitu loh. Dan juga banyak pemain-pemain yang sudah mulai main keluar gitu, kayak Asnawi, kayak Egy, kayak Witan, terus Marcelino gitu. Artinya mindsetnya mereka, walaupun ya ada kembali lagi mereka Egy dan juga Witan, yaitu pilihan mereka, tapi artinya mindsetnya itu sudah berubah gitu. Cuman kalau aku bilang tidak penting, itu juga menurutku agak kurang sepakat. Kalau aku lebih mengatakan penting tapi tidak sebegitu pentingnya. Jadi tidak usah yang kita harus euforia atau memaki-maki timnas kalau mereka kalah, terus dipuji setinggi langit kalau mereka juara kayak gitu. Enggak kayak gitu. Bahkan kalau menurutku kita lolos dari grup Piala Asia nanti untuk senior itu kan sudah suatu pencapaian yang luar biasa. Itu pintu menuju Piala Dunia, apalagi Piala Dunia di tahun 2026 nanti. Itu kan timnya itu lebih banyak lagi dibuat sama FIFA ya. FIFA nggak heran mereka cari duit gitu, tapi kita nggak bahas itu. Nah, itu menurutku lebih berharga lagi kayak gitu. Cuman kalau dikatakan nggak penting sama sekali ya, menurutku agak berlebihan, agak disrespect juga kayak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Asnawi di podcast Sport 77 bersama Maman Al-Katiri, ya menurutku mindset pemain kita sudah benar. Dia bilang ya target saya ya lolos grup Piala Asia, karena ketika lolos grup Piala Asia, negara-negara kayak Jepang, kayak Korea dan lain sebagainya, ataupun scouting dari tim-tim top Eropa itu pasti ada yang 1-2 itu nonton gitu untuk melihat bagaimana cara mereka bermain, kemudian direkrut untuk memperkuat tim mereka gitu sesuai dengan posisi yang mereka butuhkan. Sedangkan kalau AFF, Jepang itu nggak akan melihat, Korea nggak akan melihat. Nah itu suatu hal yang membuat aku sampai merinding mendengarnya, karena mindset pemain kita itu sudah sebegitu besarnya, apalagi dia adalah kapten gitu. Artinya kapten itu kan adalah perpanjangan tangannya pelatih di lapangan. Kalau kaptennya saja sudah bisa dipegang atau sudah bisa dirubah mindsetnya, maka kan kapten ini kan orang yang paling dekat dengan para pemain ya, pasti dia bisa menularkan apa yang ada di dalam kepala dia kayak gitu. Nah, kalau kita kembali lagi terkait dengan apakah AFF itu tidak begitu penting dari Piala Asia, kalau aku pendapatku pribadi kembali lagi kulangi bahwasanya aku tidak sepakat, karena menurutku penting tapi tidak sebegitu penting kayak gitu. Karena ya kembali lagi kita bahkan katanya pendiri AFF itu adalah salah satu orang Indonesia, ketua umum PSSI dulunya gitu. Cuman ya kalau kita mau fair, mau objektif, kita harus bilang bahwasanya lolos grup Piala Asia itu 1000 kali lebih penting daripada kita juara Piala AFF gitu loh. Ngerti nggak? Karena ya sangat menyedihkan sih sebenarnya kita dengan 270 juta penduduk Indonesia dengan 3-4 pemain naturalisasi di tim, ya sebenarnya itu it's okay karena mereka juga memiliki darah Indonesia. Selagi mereka nggak belagu ya it's okay gitu. Kita hanya mengharapkan piala dalam regional Asia Tenggara gitu. Walaupun salah satu pandit menyatakan bahwasanya ya kalau kita sebagai tim yang menguasai Asia, kita akan lebih pede lagi untuk melaju ke level berikutnya. Contohnya adalah Vietnam, mereka menjuarai atau menjadi raja Asia Tenggara dalam which is 5-6 tahun terakhir. Mereka bisa tampil di Piala Dunia U21 atau U23 ya di tahun 2019 atau 2018 ya kalau nggak salah gitu. Dia bilang itu ya nggak salah juga. Cuman ya Thailand emang bisa apa gitu, nggak juga. Thailand bisa dibilang dalam 10 tahun terakhir malah mereka menguasai Asia Tenggara, tapi mereka tim seniornya juga nggak pernah tampil di Piala Dunia. Bahkan di Piala Asia mereka juga habis dikadalin sama tim-tim top Asia lainnya gitu. Jadi nggak menjamin kalau kita menguasai Asia Tenggara kita akan bisa bicara banyak di Asia kayak gitu loh. Jadi ya menurutku kalau kita mau fair ya
kalian juga rasaku harus fair menilai bahwasanya gelar Piala AFF itu tidak ada apa-apanya dibanding kalau kita lolos grup Piala Asia gitu. Itu lebih meningkatkan kepercayaan diri lagi untuk kita menatap Piala Dunia daripada kita menang Piala Asia, Piala AFF, tapi kita harus percaya di Piala Asianya. Nah, tujuan akhir atau tujuan tertinggi dari pesepak bola ataupun tim sepak bola itu kan adalah tampil di Piala Dunia dan memenangkan Piala Dunia. Kan itu target tertinggi dari pemain bola ataupun tim sepak bola gitu. Jadi agak menyedihkan sih kalau target kita hanya Asia gitu. Cuman kalau kita mau realistis ya, target kita sekarang adalah lolos dari grup Piala Asia 2024 nanti ya, di Januari ya kalau nggak salah ya gitu. Oke, itu dulu pendapatku terkait dengan, sebenarnya udah melebar kemana-mana sih sebenarnya, cuman ya it's my opinion kayak gitu. Kalian boleh sepakat, boleh enggak ya. Bagi kalian yang sepakat ya silakan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, ciao.